Haji yang mabrur itu bukan hanya ketika melaksanakan ibadah haji harus mengikuti manasik yang benar. Jadi caranya gimana? Berkumpul di MTPIP, kita akan menjadikan semua cara hidup kita sehingga bisa masuk surga. Oh, Masya Masjid Allah. itu kita kasih nama Birrul Walidain. Wah. Assalamualaikum, saya Riria dari Lunar Academy. Kita ketemu lagi hari ini dan saya kedatangan tamu istimewa, Ustazah Umana. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang di Lunar Academy. Makasih ya Om udah nyempetin datang. Ya. Masya Allah, cantik banget hari Seneng ini. banget bisa bersama Bunda yang hebat. Masya Allah. Umi boleh ya bongkar rahasianya hari ini nih. Siap. Buat para pemirsa semua, ibu-ibu yang ada di rumah, juga para ibu-ibu yang majelis taklim. Kita kedatangan Ustazah Umana yang lagi ngetop banget se-Jabodetabek. Iya ya Om. Biasa. Umi sekarang kegiatannya apa nih? Kalau nggak salah jadi ketua apa gitu ya Mia? Majelis taklim perempuan apa gitu? Pernah dengar? Iya, Majelis Taklim Perempuan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Oh, itu apa tuh Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia? Jadi kita ini adalah alumni haji Seluruh Indonesia yang terkoordinir dalam Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Oh, jadi siapa aja boleh daftar? Boleh, jamaah haji dan calon haji juga boleh. Calon haji juga boleh. Oke, kegiatannya apa aja tuh Mi? Biasanya kita ada untuk majelis taklimnya kita sebulan sekali ada pengkaderan para ustazah dan ini se-Indonesia kita akan jadikan posko untuk memberikan gambaran bahwa haji itu harus dipelihara sepanjang hayat. Oh, Masya Allah. Jadi haji yang mabrur. Haji yang mabrur itu apa maksudnya, Mi? Haji yang mabrur itu bukan hanya ketika melaksanakan ibadah haji harus mengikuti manasik yang benar. Tapi ibadah haji sepulang dari haji itu karena ada balasannya. Oke. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Haji yang mabrur itu pahalanya surga. Jadi caranya gimana? Berkumpul di MTPIP, kita akan menjadikan semua cara hidup kita sehingga bisa masuk surga. Masya Allah tuh boleh ya mendaftar calon haji atau alumni haji, haji juga boleh. Pak Haji, Bu Haji, Oke. Haji, Kak Haji. Gitu. Umi, setahu saya Umi juga sedang ngebangun pesantren kalau nggak salah di daerah Rumpin ya Mia. Benar itu apa tuh? Pesantren aja atau sama masjidnya? Ya, kita lagi bangun masjid dan pesantren, Kak. Masjid itu kita kasih nama Birrul Walidain. Wah, Birrul Walidain. Monumen terbesar penghargaan anak terhadap orang tua. Masya Allah. Orang tua masih sehat ya, Mia? Masih sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Usia senja mudah-mudahan Allah pelihara dan sayang terus. Dan itu masjidnya wakaf? Wakaf, sudah kita wakafkan semua. Pesantren dan masjid itu 9.300 meter. Masya Allah, hampir 1 hektar. Hampir 1 hektar. Mudah-mudahan Allah kasih banyak keberkahan. Oke, kalau misal pesantren itu sudah dibuka untuk umum? Pesantren kita itu, Bunda, pesantren pengkaderan untuk kiai, ustazah, dan ulama. Oke. Karena saya merasa sendiri ketika saya menjadi penggeliat dakwah, ketika satu hari saya harus ngajar 4 tempat, gitu kan. Satu waktu saya juga harus punya waktu berorganisasi untuk menyampaikan agama, gitu kan. Iya. Akhirnya kadang-kadang ada majelis kita yang tertunda. Majelis kita yang tertunda akhirnya terfikirlah kita bagaimana ada ustazah yang menjadi badal kita. Oh, oke. Bisa ya ternyata. Bisa. Berarti minimal ya Mi, setahun itu bisa lah menghadirkan para ustazah baru mungkin atau para ustadz baru dari pesantren itu ya. 100 orang? Bisa awalnya itu kita 3 tahun baru kita bisa lepas di masyarakat kan. Dan mereka tahun pertama harus menguasai materi. Tahun kedua kita akan memberikan pembelajaran, ikut-ikut ngajar sama Umi. Tahun ketiga baru kita lepas. Boleh nggak Mi kita kerjasama antara Lunar dengan Umi? Minimal yang sudah ibu-ibu majelis taklim itu yang sudah punya keahlian itu kita training sebulan 2 bulan gitu supaya dia bisa tandem sama Umi. Bisa nggak? Boleh ya? Boleh banget. Alhamdulillah. Buat perempuan hebat kita siap kerjasama. Umi mau nanya dong dulu kenapa ya kok Umi bercita-cita jadi ustazah kah atau tiba-tiba kok jadi ustazah atau sekolahnya memang sudah disiapkan atau gimana Mi? Awalnya saya juga nggak ngerti Kak. Kenapa abi saya itu setiap hari saya dipanggilkan guru privat. Bahasa Arab dan gurunya orang-orang terhebat di DKI. Ternyata sekarang saya baru menyadari, oh ternyata abi saya punya cita-cita yang luar biasa. Yaitu? Ya, sehingga ustazah itu Kak
harus bisa baca kitab dari sumber aslinya. Oh, sehingga masyarakat paham dengan baik. Oh, Kalau cuma baca hadis satu terjemahannya itu rada repot. Takut-takut ada salah pemahaman. Oh, gitu kan. Jadi harus menyeluruh ya. Harus menyeluruh dan harus bisa baca kitab aslinya. Gitu. Umi dulu belajar di mana? Saya di pesantren, kemudian Jawa Timur Kak. Di mana? Di Pasuruan. Oke. Terus saya sekolah Darul Ma'arif untuk melanjutkan karena zaman dulu kan belum ada ijazah. Saya mau kuliah, akhirnya saya masuk ke Darul Ma'arif, kemudian saya kuliah S1 di UIN Sastra Arab. Terus S2 saya di UNJ ambil pendidikan bahasa. Oh, Masya Allah, Bu Master Agama nih. Gerakannya yang saya kenal ya, saya kenal Bu Ustazah ini, Masya Allah gerakannya cepet banget. Kalau kita sudah punya satu ide, tiba-tiba nih dalam waktu sekian menit dia sudah share itu idenya di medsos dan ke teman-teman yang lain. Belum juga dia papain. Dan ini menimbulkan semangat buat orang-orang yang lain. Nah, gimana caranya ya menimbulkan semangat buat ibu-ibu majelis taklim lagi yang lainnya gitu loh supaya mereka bisa datang ke majelis tapi juga bisa ngurus anaknya dan juga secara perekonomian bisa lebih baik dari yang sekarang. Gimana caranya nih? Ternyata Umi sudah berkecimpung di majelis taklim itu udah hampir puluhan tahun. Ternyata majelis taklim itu aset kita, aset negara. Jadi saya selalu memberikan pendidikan ke ibu-ibu majelis taklim, ayo belajar agama dengan baik. Orang agama yang baik itu tidak akan pernah meminta-minta. Hebatnya mereka harus merasakan bisa memberi kepada orang. Sekali-kali buat sedekah yang bombastis. Kalau orang-orang pengajian biasa ngasih amal 2.000, kalau sudah lama pendidikan agamanya, sekali-kali ngasih 100.000 gitu kan. Dari mana tuh uangnya? Oh, kita harus jadi Khadijah. Khadijah itu ideal kita, contoh teladan kita. Perempuan kaya, yang hebat, yang pernah dapat salam dari Tuhannya. Masya Allah, merinding. Semoga kita semua jadi Khadijah. Masya Allah. Umi dalam waktu dekat ini ada program apa yang bisa diikuti oleh para ibu-ibu majelis taklim? Baik, saya sedang menggalang UMKM berbasis majelis taklim. Baik dari segi peredaran sembako karena ibu-ibu pasti senang belanja. Cuman di mana kita beli beras, kita harus tahu berasnya dari mana. Di warung kita beli beras, di supermarket kita beli beras. Tapi kalau beli beras bersama Umi ada keuntungannya. Yaitu bisa bersedekah, bisa memanjangkan umur-umur guru-guru kita. Masya Allah. Dan juga buat yang jualin sendiri juga ada hasilnya, ada keuntungannya gitu. Jadi kita nggak cuma beli berasnya aja, tapi juga kita meningkatkan perekonomian keluarga kita sendiri gitu. Nanti ikut ya pelatihannya Bu Redia. Ada ya pelatihan pengusaha muda. Masya Allah. Dan akan kita berikan modal bergulir tanpa bunga pastinya. Tapi dibalikin lagi ya Mia? Oh iya. Oh. Modal bergulir. Kalau sebulan 10 orang, besok seminggu bisa tambah lagi 10 pinjaman lunak Kak. Oh gitu. Boleh ya Mia? Misalnya nih ada orang yang perlu, dia ada dana dari majelis taklim 500.000. Dia boleh beli beras gitu, ntar dia jual lagi. Balikin lagi gitu ya. Masya Allah. Oke. Lebih murah, lebih manfaat. Umi, karena Umi katanya mau pergi nih, Masya Allah. Nanti boleh nggak kita undang lagi sekali lagi ya? Sekali, 2 kali, 3 kali lagi pokoknya. Lunar Mumtaz pokoknya hebat banget. Masya Allah. Makasih banyak ya Umi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di episode Lunar Academy yang berikutnya. Assalamualaikum.